Untuk bisa berhasil menyusup ke dalam Krusty Krab, kau harus mendobrak beberapa pintu. Sekarang mulai mendobrak. Kau sebut itu mendobrak? Dobrak lebih keras. Tunggu, tidak, berhenti. Sekarang bagaimana, Tuan? Agar rencanaku bisa berhasil, kalian semua harus menjadi penembak jitu. Berbarislah dan bentuk formasi. Tunggu. Biar ku pasang target ini sebelum kalian menembak. Tuan bilang tembak! Astaga. Bagaimana bidikan kami, Tuan? Sempurna. Saat kita akhirnya masuk Krusty Krab, kau akan menghadapi musuh yang lebih jahat dari yang bisa kalian bayangkan. Untuk melewati Krabs dan pasukan jahatnya dan sampai ke formula rahasia, kalian harus menjadi ahli dalam seni karate yang mematikan. Sekarang tunjukkan kepada tuan kalian bisa apa. A plus. Kalian siap? Halo, Eugene. Plankton, pergi dari sini sebelum aku menyiram. Satu-satunya yang disiram di sini adalah harapanmu agar formula Krabby Patty tidak dicuri olehku. Kau dan pasukan apa? Aku dan pasukan jamku. Kegilaan apa ini? Kegilaan jenius. Apa yang dilakukan jam ini? Apapun yang kuinginkan. Oh, Krabs. Kau terlihat sedikit lapar. Biar dia rasakan. Ha, ha, ha. SpongeBob! SpongeBob! Kau tidak akan dapat formulaku! Hari ini formulamu dan besok dunia. Kau tidak bisa sembunyi selamanya, Krabs. Ayo temui takdir baumu. Maaf, Krabs. Akrobatmu yang menua bukanlah tandingan monster jamku. Sampai jumpa, pecundang! Tidak! Serang! Peleton busukku! Rasakan ini jelek! Rasakan! Oh! Kau tahu siapa yang paling kurindukan? SpongeBob! Tapi Patrick, aku di sini. Ya. Oh, bukankah dia imut? Apa kabar? Peluk Patrick. Berikutnya peluk aku ya. Oh, dia menghilang. Kenapa aku dikutuk dengan pelukan maut? Kenapa? Dia tidak pergi, Patrick. Dia ada di perutmu. Oh, lepaskan mereka dariku, SpongeBob. Lepaskan. Tunggu, Patrick. Terima kasih, kawan. Sama-sama. Kita perlu hati-hati. Yang baik, letakkan pensilnya.
Lari, lari. Ayo. Apa yang harus kita lakukan, SpongeBob? Kita harus bertarung orat-oret dengan Doodle. Tahan di sana. Kau tidak cocok untuk pasukan orat-oretku. Serang! Si Patrick lari. Patrick, aku akan masuk. Lindungi aku. Aku melindungimu, sobat. Apa? Hei, kenapa Doodle mau pergi? Aku di sini. Ya, biarkan dia pergi, Doodle. Ku rasa itu tidak penting. Kita kedatangan murid baru, namanya adalah Flight the Flounder. Ceritakan sedikit tentang dirimu, Flat. Aku suka menendang bokong orang. Lawakan yang lucu. Nah, Flat, sekarang saatnya kau duduk. Pergilah dan duduk di mana kau suka. Baiklah anak-anak, seperti yang kita pelajari minggu lalu, aku SpongeBob. kita sudah mempelajari Hai mengenai SpongeBob, kunci, bagaimana aku akan menendang menggunakannya, bokongmu. bagaimana menggunakan rem, atau yang lainnya. Lelucon itu semakin lama semakin begitulah. lucu saja, Jadi, ya. kita harus Tidak. belajar kecepatan untuk itu, Aku anak-anak. bersungguh-sungguh. Kalian harus memperhatikan baik-baik. Tadi kau ya. kelihatannya bersungguh-sungguh. Iya, kau bersungguh-sungguh. Nyonya Puff, Ya, SpongeBob. boleh aku minta izin selama-lamanya? Tidak, SpongeBob. Saat ini aku sedang serius dan aku sedang menerangkan bagaimana cara mengemudi. Kau melewatkan keterangan itu? Iya, Nyonya Puff. Maaf, Nyonya Puff. Nah, sekarang siapa yang mau jadi relawan untuk maju? Bagaimana denganmu, Flat? Tolong gambarkan untuk kami sebuah diagram dasar perempatan jalan, Flat. Harap berbalik dan perlihatkan pada teman-temanmu apa yang kau gambar, sayang. Wah, ya ampun, ini sangat kreatif. Kita punya seniman di dalam kelas. Ada apa pendamping setiaku? SpongeBob, kenapa dia tidak mengejar kita? Kelihatannya dia membeku atau entahlah. Kelihatannya ini seperti kamar penjara yang terbuat dari saus tartar yang dikeraskan. Bukan main. Di samping Dirty Bubble, Man Ray jahat, musuh bebuyutan Mermaid Man, dan Barnacle Boy. Aku punya banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya. Patrick, apa yang kau lakukan? Kita dilarang menyentuh semuanya. Kau bilang kau punya pertanyaan. Kita bisa dapat masalah. Mereka bilang jangan menyentuh apapun termasuk seperti jahat yang beku. Aku bebas. Sebenarnya Tuan Man Ray, Tuan hanya kepalamu yang bebas. Dengan wewenang kejahatanku yang hebat, aku Man Ray jahat memerintahkan kalian untuk melepaskan aku dari penjara beku ini secepatnya. Tapi Tuan Man Ray jahat, kami tidak bisa melakukannya. Kenapa tidak? Karena kau jahat. Kau kejam. Jika aku baik, kau akan melepaskan aku? Ya tentu, kenapa tidak? Kalau itu caranya, aku jadi orang baik saja. Yang benar. Ya, benar. Benarkah? Ya, benar. Benarkah? Ya, Benarkah? sudah. Aku baik-baik saja. Sekarang lepaskan aku dari sini atau kalian akan menanggung derita. Itu sudah cukup baik untukku.
Kalian payah. Bersiaplah untuk mati. Ya! Ada apa? Ada apa denganku? Ada apa ini? Alat yang aneh. Jangan pura-pura tidak tahu, Man Ray. Kau tahu, itu sabuk kelitik Mermaid Man yang pernah digunakan untuk melawanmu di episode 17. Seolah-olah aku terlihat di episode 17. Oh, aku suka episode itu. Oh, aku juga. Aku tidak keluar dari sini mengenakan sabuk ini. Aku butuh sebuah rencana jahat yang bisa mengecoh mereka agar tidak bisa menemukanku. Saatnya untuk belajar diam. Ingat, bagian di mana Mermaid Man dan Barnacle Boy. Mati aku. Cermin ajaib di dinding. Sekarang siapa yang paling kotak nih? Tidak usah buang-buang napas. Pangeran masih kotak. Apa? Aha, si pemburu berbohong. Kalau kamu belum sadar. Bohong? Aku tidak pernah begitu tersinggung dalam. Yang mulia percaya siapa? Aku atau cermin konyol itu? Tentu saja aku percaya padamu. Aku percaya kamu adalah umpan buaya. Kalau mau potong sesuatu dengan benar, kamu harus potong sendiri. Sang pangeran tidak akan pernah mengenaliku dalam pakaian aneh ini. Aku akan celupkan bola daging jam racun ini dalam lapisan permen yang tidak bisa ditolak siapapun. Kemudian, Ratu Karen menyelinap pergi ke sarang lebah 7 ubur-ubur. Dan... Aku bisa balik halamanku sendiri. Terima kasih. Kelihatannya tempat ini tidak asing. Entahlah, kenapa? Aku tidak tahu. Aku ingat sesuatu. Iya. Aku tahu siapa pemilik kapal ini. Aku hanya tidak ingat namanya. Tidak, bukan. Wow. Aku Flying Dutchman. Itu dia. Squidward, kapal itu miliknya. Flying Dutchman. Siapa yang menggantung Flying Dutchman di rumahnya? Squidward, dia mau protes padamu. Tidak. Aku tidak jadi. Tapi bagaimana dengan kapal yang kotor, pemalas dan sebagainya? Dan Aku tidak bilang begitu. Menghina kapal orang lebih buruk dari menghina ibunya. tidak, tunggu dulu. Dia bukan bilang ibumu yang kotor, tapi kapalmu. Au. Selanjutnya kalian. Hampir saja. Selamat datang. Yang tadi hampir saja. Selamat datang. Hei, kenapa mereka bertingkah seperti tadi kau menyambut mereka dengan selamat datang? Kalau kau minta aku... Jadi, kau mau mencobanya lagi? Mungkin saja. Sekarang bagaimana? Tidak, jangan. Phew. Sekarang dengarkan. Bagi siapapun yang menginjakkan kakinya ke kapal Flying Dutchman tanpa diundang, maka akan menjadi kru hantunya untuk selama-lamanya dan selamanya. Jadi kami akan dapat kartu nama. Makanya naik yak pribadiku, menyeberangi danau pribadiku untuk sampai ke pendaratan helikopter pribadiku. Itu satu-satunya cara untuk sampai di pulau pribadiku. Demi udang, itu adalah musuh bebuyutanku dari SMA, Squilliam Fancyson. Jangan sampai dia melihatku memakai seragam Krusty Krab ini. Sedang istirahat makan siang, Squiddy? Ya, maksudku tidak, sungguh. Bagaimana keadaanmu sekarang? Oh, biasa, sukses di dalam segala hal yang kau gagal merasakannya. Kau tidaklah sehebat yang kau kira, Squilliam Fancyson. Siapapun bisa sukses dengan mudah di kota seperti Bikini Bottom.
Oh, begitu? Biar aku dengarkan dulu apa saja yang sudah kau capai semenjak SMA, Squiddy. Jangan menghina aku, Squilliam. Usahakan membayangkan dia dengan pakaian dalam. Oh, tidak, dia seksi sekali. Aku menyajikan makanan. Tunggu, jangan katakan kau seorang kasir. Jangan berbohong, berbohong selalu berakibat buruk. Aku punya restoran pribadi berbintang 5. Squidward, aku tidak tahu kalau kau sesukses itu. Benar? Aku akan tersanjung apabila kau mengizinkan aku datang ke restoranmu malam ini. Kau akan datang malam ini? Bahkan kami semua akan datang. Aku traktir. Bagus kan, Squidward? Kalau siang kita tidak sempat mengelap atap. Buka selama 24 jam sehari? Ide bodoh macam apa ini? Siapa yang mau Krabby Patty pukul 3 pagi? Wah, pukul 3 pagi. Coba lihat tempat ini. Tempat ini seperti kota hantu. Lucu sekali, SpongeBob. Apa? Lampu-lampu berkedip beberapa kali, mati, menyala seperti dalam cerita. Squidward, apa yang kau lakukan dengan tombol lampunya? Aku tidak memainkan tombolnya. Ini pasti karena tombolnya sudah tua. Apalagi tempat ini harus tetap buka 24 jam sehari. Apa? Halo? Usaha yang bagus, Squidward. Usaha bagus apanya? Telepon berdering dan tidak ada suara di sana. Oh, kau menakut-nakutiku ya? SpongeBob, aku tidak melakukannya. Oh, tenang. Baiklah, apa itu tadi ya? Pertama lampu, kemudian telepon, dan di tembok keluar lendir hijau. Tunggu, itu sudah biasa. Tapi siapa yang mengubah catnya? Siapa yang diangkut bus malam begini? Tidak. Mereka menurunkan seseorang. The saws ringing, the flash singing, the bass banging, The head slinging slicer. Akhirnya kau mengerti juga. Tamatlah kita. Bukan itu. Aku sangat terharu dengan kegigihan yang kau lakukan. Kau menyiapkan ini semua dan berdiri di seberang jalan sana demi untuk menghiburku. Kau pasti sangat menyukaiku. Benar-benar terharu. SpongeBob, ada 2 kesalahan dengan teorimu. Pertama, aku ini benci padamu. Dan kedua, bagaimana mungkin aku ada di sana padahal aku sedang berdiri di depanmu? The slinging slicer. Pergi, jangan mendekat. Sana, SpongeBob. Apapun ucapanku kepadamu, sebenarnya aku tetap menyukaimu. Squidward, usir dia. Suruh dia pergi dari sini. Apa? Cepat Pergi, jangan mendekat. Pergi. Apa boleh aku melamar pekerjaan di sini? Aku bawa spatula sendiri. Tadi aku sudah telepon, tapi aku tutup lagi karena aku gugup. Kau punya referensi? Tunggu. Jadi kau yang tadi menelpon dan turun dari bis? Lantas siapa yang memainkan tombol lampu? Jangan nakal ya. Sampah. Sepertinya ada orang yang ketinggalan tempat sampahnya. Iya kan, Tuan pemungut sampah? Aku baru tahu kalau sampah seperti epidemi. Baiklah, harus dipungut sekarang.
apa ini? Hah? Selagi aku masih melihat, apa kau tidak tahu membuang sampah itu dilarang? Pembuang sampah? Lantas mau apa? Memanggil polisi? Iya. Bagaimana, Letnan? Aku hanya mau memberitahu hukuman apa yang didapat orang yang di sana itu. Iya. Hukuman. Kau tahu itu kan, Squidward? Terserah. Hah? SpongeBob, kau tahu dia itu siapa? Dia adalah Tattletale Strangler. Siapa? Tattletale Strangler. Dia bersumpah akan mencekik siapa saja yang berurusan dengannya. Siapa yang akan dicekiknya, Squidward? Squidward? Squidward! Kau punya waktu banyak, Strangler. Hukuman berat. Hai, Pak Polisi. Dia akan dipenjara, kan? Siapa? Strangler? Iya, Strangler. Oh, dia akan dipenjara dalam waktu yang lama. Hei, kelihatannya itu seperti aku. Ya. Jangan khawatir, SpongeBob. Dia tidak akan mencekikmu. Ya, kami sudah memborgolnya dengan kuat. Dia tidak akan kabur. Ups, tidak lagi. Ya, aku jamin. Kalian polisi akan melindungiku, kan? Kami bukan pengawal, nak. Ya, telepon kami kalau kau melihat lagi Tattletale. Polisi itu benar. Aku butuh pengawal. Tuan Krabs, ada yang mengejarku. Aku butuh pengawal. Sekarang juga. Hai. Jangan takut, nak. Aku punya sarung tinju emas. Kalau dia melihatku, dia pasti kabur ketakutan. Mana yang mengejarmu itu? Kapan dia datang? Dan seperti apa tampangnya? Aku ingin tahu. Dia seperti ini, Tuan Krabs. Tattletale Strangler, jangan dekati aku. SpongeBob, aku takut dengan dia. Baiklah, aku harus menelusuri kota untuk mendapatkan seorang pengawal. Pengawal? Mungkin aku bisa membantu. Kau tidak mengerti, Pak. Aku harus melindungi diriku dari orang yang paling ditakuti di kota. Ini fotonya. Dia biasa saja. Aku beritahu ya, dia dikenal sebagai pencekik dan semoga saja tangan-tangannya tidak kotor. Terlalu banyak saksi mata di sekitar sini. Dengar, nak, aku bisa menjadi pengawalmu. Ini kartu namaku. Kelihatannya kau hebat. Kau disewa. Aku sudah merasa aman. Selanjutnya apa? Dia bisa ada di mana saja. Dia bisa menyamar. Dia bisa menjadi orang tua. Dia bisa jadi bayi. Atau jadi gundukan batu atau kayu ini. Atau dia berlagak jadi badut berkumis, kan? Jangan. Pengawalku, tubuhku tergantung padamu. Apa yang harus kita lakukan? Aku sarankan untuk ke tempat yang sepi. Atau di tempat sampah. Atau di dalam gang yang sangat gelap. Langsung saja ke rumahku. Dan di sana kita bisa matikan lampu. Bagus. Di sana aku bisa langsung mencekik. Aku maksudku melindungimu. Sempurna. Iya, sempurna. Tapi pertama-tama kita harus belanja dulu. Oke, tapi cepat ya. Baiklah, kita mencarilah. Lihat itu. Mungkinkah? Es krim? Bukan, itu Jelly Spotters. Klub ubur-ubur bikini bottom yang pertama. Yang bisa melaksanakan. Dan pemimpin mereka, ubur-ubur yang paling bersemangat. Kevin Ketimun Laut. Apa hebatnya acar bodoh itu? Kalau aku menyentuh hem kantung protektor, maka mungkin sedikit kehebatannya akan menular kepada aku, Patrick. SpongeBob, sebagai teman, aku harus mengatakan itu sungguh gila. Lihat! Itu Jeffrey ubur-ubur. Tunggu Jeffrey, aku harus menyentuhmu. Hei! Bambu?
Aku hanya menggunakan susunan bahan dari jaringku. Pertanyaan berikut. Hai Kevin. Hai, apa pertanyaanmu? Hai Kevin. Ya, terserah. Pertanyaan berikutnya silakan. Hai Kevin. Halo, pecundang. Baiklah, kau yang ada di belakang. Hai Kevin. Apakah ada yang bersungguh-sungguh di sini? Hai Kevin. Aku adalah penggemar beratmu. Kau terlalu baik. Penjaga! Tidak, tunggu. Aku tidak berbuat apapun. Mengapa kau tidak lompat dari gedung ini saja? Apa saja. Pukul wajahmu. Kau tidak kesakitan? Kau menginginkan itu untuk menyakitiku, Kevin? Kau yang terbaik. Orang ini hebat. Kita harus bawa dia untuk berburu ubur-ubur bersama kita. Kevin. Dengar, aku bukannya mau menerima dia di dalam klub. Aku hanya mau lihat dia tersengat sebelum akhirnya dia lari ke rumah dan menangis seperti anak kecil. Hei nak, bagaimana kau mau mencoba menjadi anggota klub? Aman. Aku suka itu. Tidak ada yang melewati ladang ubur-ubur dengan jalan kaki. Ya kan, Jelly Spotters? Ini dia ladang ubur-uburnya. Kuharap kau tidak lupa dengan jaring kami. Aku tidak melupakannya, Kevin. Semuanya ada di bagasi. Aku tidak percaya sekarang aku di sini bersama Jelly Spotters. Maksudku seumur hidup, aku ingin sekali jadi seorang Jelly Spotter. Dan aku di sini bersama kalian dengan jaring dan stopless. Dan ubur-ubur. Tunggu. Sebelum kau menjadi seorang Jelly Spotter, kau harus lulus tes besar lebih dulu. Ya, tes besar. Diam. Tes pertamamu, tangkap seekor ubur-ubur. Hei, sudah kutangkap satu. Aku sudah jadi anggota. Dia berhasil. Itu belum seberapa. Au! Maksudku, 2 ubur-ubur. Dua ubur-ubur. Bukan itu yang kumaksudkan. Maksudku 20 ubur-ubur. Oh, sebentar. 1, 2, 3. Akhirnya kurungan itu terbuka juga. Bagaimana kalau kita mengunjungi orang tua itu sekarang? Aku tidak suka membuatnya menunggu di hari ulang tahunnya. Kalian mau ikut tidak? Wow. Kau mengajak kami jalan-jalan? Jalan-jalan? Itu ide bagus, kawan. Oh iya, kalian tidak keberatan kalau aku berhenti sebentar kan? Tentu, Trenton. Apa yang harus kau lakukan? Memakai kamar mandi? Tidak, sejujurnya aku tidak membutuhkanmu lagi. Dia pria yang menarik. Sudah siap untuk Krabby Patty bertemperatur ruang? Belum. Hati-hati, ini terbuat dari wol impor. Diimpor dari tumpukan sampah di belakang sana. Neptunus tidak dapat dihibur. Mungkin kalau ada sesuatu yang bisa mengalihkannya dari penderitaan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah yang lebih menyakiti dari penderitaan aslinya. Ide bagus. Mainkan lagu lain. Dia kembali lagi. Oh, baik sekali. Kalau itu menyenangkan untuk raja, aku ingin menampilkan sebuah... apa? Lihat. Kok bisa? Aku kira dia ingin kita melihat apa? Wah, itu luar biasa. Ya, pantas dengan harga $5. Nak. Nah,
Aku harus tahu apa arti dari tindakan kurang ajarmu ini. Iya, ternyata kau benar, Pak Tua. Terkurung di dalam kurungan itu bertahun-tahun tanpa bisa kemana-mana, hanya di dalam sini saja. Membuatku menyadari sesuatu. Bermain-main di dunia makhluk hidup itu menyebalkan. Dan beginikah caramu untuk menunjukkannya? Tidak, Ayah. Tapi ini. Ya. Ya. Dengan terbang melalui atap? Itu Triton, anak Neptunus. Aku kira dia di sekolah perubahan atau apapun. Itu Triton. Tentu saja. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Semua orang keluar. Itu dia, nelayan. Bukan nelayan. Sekarang serahkan molanya. Selamat sore, Tuan. Selamat datang di Krusty Krab. Berikan aku semua uang. Iya, selalu senang bisa membantu sesama. Pinjaman? Aku tidak ingin pinjaman. Aku nelayan. Aku merampok tempat ini. Ya, itu benar-benar tidak ramah. Aku tempatkan di bawah penangkap nasi goreng. Oh, benarkah? Aku mendapatkanmu sekarang. Tidak secepat itu. Ya, sepertinya kaitnya ada di sirip lain sekarang ya. Jangan khawatir teman-teman, aku telah menangkap pelaku kejahatan. Apa yang sedang kau lakukan? Menangkap penjahat. Dia bukan penjahat, dia bekerja di sini. Dia merampok kami setiap malam. Ini tradisi shift malam. Oh, tradisi malam. Maaf soal itu ya, Tuan Nelayan, Pak. Maaf. Tidak, tidak. Tapi pertanda cacing. Dia ada di dalam gua. Wendy, apa kau yakin? Tentu saja aku yakin. Aku akan masuk ke dalam dan aku akan keluar dengan membawa sebuah piring besar yang berisi setup cacing. Dengar itu ya. Haha! Kau rupanya pencuri ekor. Aku menang, SpongeBob. Akan kuperlihatkan padamu. Lihatlah, siapa yang... Ini pasti tidak akan lama. Astaga, makhluk ini pintar berkelahi juga rupanya. Tapi aku dari Texas dan seperti yang kau lihat, seekor cacing bukan tandinganku. Aku bahkan sudah menemukan ekorku. Itu bukan cacing. Apa? Itu bukan cacing. Itu lidahnya. Oh, ternyata benda ini hanya lidahnya saja. Selamatkan jiwa Jadi, bagaimana rencanamu, Sandy? Aku sudah pikirkan. Hei, tunggu dulu. Aku benar kan? Nanti saja. Dia terlalu besar untukmu. Jangan sekarang, SpongeBob. Aku akan mendengarkan ucapanmu. Kita bicara lain kali saja. Katakan sekarang. Katakan atau aku akan meninggalmu. Katakan. Katakan. Baiklah, kau benar dan aku salah. Salah. Kau puaskan sekarang, SpongeBob. Aku sudah menduganya.
dimakan lagi. Apa? Aku tahu, SpongeBob, kau masih punya penjepit kertas dan tali itu. Aku duluan, Sandy. Lihat, ini sebuah kalung. S untuk SpongeBob dan S untuk Sandy. Dengan begitu, mereka bisa mengenali mayat kita. Tidak, bodoh. Bagaimana kalau S untuk selamatkan nyawa kita? Sekarang ini yang aku sebut main rodeo. Kita akan enak dan baik-baik saja di sini. Kita berhasil. Satu Krabby Patty untukku dan sebuah Pipsqueak Patty untuk anak ini. Sekarang tunggu sebentar. Aku tidak mau Pipsqueak Patty. Aku mau sebuah Krabby Patty ukuran dewasa. Krabby Patty terlalu besar untukmu. Kau tidak akan habis memakannya. Kau selalu menganggapku anak kecil. Bukalah matamu. Mata anak ini lebih besar daripada perutnya. Dan itu soal lain lagi. Aku bukan anak kecil. Aku sudah tua. Aku punya bulu-bulu yang tumbuh di kulit keriputku. Ratu Pipsqueak Patty dan serbet dan kursi tinggimu. Aku berumur 68 tahun dan aku mau Krabby Patty. Pipsqueakmu nanti dingin. Suapi patua ini. Aku telah bermain sebagai pisang kedua untuk seorang lelaki yang memakai bra. Mulai sekarang, aku mau dipanggil Barnacle Man. Dan aku akan terus melindungi rakyat yang tidak menghormatiku. Paham? Aku menghormatimu, Barnacle Man. Aku Barnacle Boy. Maksudku Man. Oh, lupakan saja. Aku bilang kalau kalian tidak menghormati aku sebagai pahlawan, mungkin kalian bisa menghormati aku sebagai penjahat. Seorang penjahat yang teramat jahat. Jahat? Jahat. Aku menyeberang ke bagian gelap sekarang. Aku tidak mau membuang uangku untuk menyalakan seluruh toko. Apa tadi ada yang bilang jahat? Astaga, itu musuh bebuyutan Mermaidman dan Barnacle Boy. Man Ray dan Dirty Babo. Selamat malam, kambing tua. Selamat malam. Dia bilang apa tadi? Kami mengganggu hidup kalian yang suram dan tak berarti untuk semua info khusus. Man Ray, The Dirty Babo. Dan sekarang yang menyeberang ke sisi gelap, Barnacle Boy. Barnacle Man telah melakukan serangkaian kejahatan di sepanjang Bikini Bottom. Pukul kalian anak-anak gila. Ketiganya mempunyai nama aliansi baru, Every Villainous Lemons, atau disingkat Evil. Apa daya kita? Kapan kejahatan ini akan disapu habis? Bagaimana cara kita mengalahkan kejahatan? Kenapa aku menanyakan semua pertanyaan ini pada kalian? Mermaidman, di mana kau? Aku di sini. Jangan khawatir warga kota yang baik. Tak ada yang bisa mencegahku untuk mengalahkan kejahatan. Tidak ada. Tidak ada. Es krim? Aku suka es krim. Aku minta 2 sendok yang ada taburan buah plumnya. Ini es krim rasanya dahsyat ya. Kau mungkin akan menyerah, Pak Tua. Kami bertiga dan kau sendiri. Kau tidak akan bertahan. Mungkin dia kekurangan cahaya. Hei SpongeBob, aku sepupumu, Blackjack. Coba tebak. Aku sudah keluar dari penjara dan aku memutuskan mengunjungi orang tuaku. Jika kau ingin melihat mereka lagi, temui aku untuk pertandingan gulat di rumah mereka. Cobalah pria kecil, Blackjack. Sepupu Blackjack keluar dari tahanan. Itu benar, Gary. Sepupu Blackjack. Dia sepupu Blackjack.
Dia selalu memukulku waktu kecil. Wow. Ayo pria kecil, coba lihat. Ayo main-main kalau kau kuat. Kenapa itu harus? Karena itu akan menunjukkan betapa kecilnya dirimu. Oh tidak, itu bertahun-tahun yang lalu, Gary. Dia benar-benar tidak suka aku. Bayangkan seperti apa dia sekarang. Hai SpongeBob, ini aku. Senang melihat kau masih seperti pria yang kecil. Oh tidak, dia akan mengikuti orang tuaku. Aku harus ke sana. Gary, aku tidak tahu berapa lama aku pergi. Atau apakah aku akan kembali? Atau mungkin aku akan dihancurkan. Tapi aku harus melakukannya. Ini demi orang tuaku. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi dengan rumah orang tuaku? Apa ini? Tidak boleh melintas. Apa ini pita polisi? Hanya ada satu alasan polisi datang ke sini. Kejahatan pasti telah terjadi. Tidak. Sudah, tenanglah SpongeBob. Untuk menghadapi Blackjack kau harus kuat. Hah? Apa? Semua barang ditutupi plastik. Polisi pasti melakukannya untuk menjaga tempat kejadian perkara. Apa yang sudah terjadi di sini? Apa ini? Blackjack menghancurkan foto keluargaku. Oh tidak, apa yang dilakukannya kepada mereka? Oh sayang, senang menghabiskan waktu berkualitas bersamamu. Kau sudah terlalu sibuk di kantor setiap hari. Aku punya baju baru untuk kalian. Pencuri, di mana dia mendapatkannya? Aku harus mencari bukti. Apa ini? Ada catatan lagi? SpongeBob, aku telah mengunjungi orang tuamu. Sekarang aku akan menengok nenekku. Sebaiknya kau buru-buru pria kecil. Apa? Dia pergi ke rumah nenek juga. Aku harus menghentikannya. Mumpung di sini, sekalian saja kita bersenang-senang. Sedikit gelembung sabun resmi Dirty Bubble. Nah, di mana set kartu itu? Ada bonus permen karet Dirty Bubble-nya. Oh ya ampun, rasa nostalgia ini membuat pencernaanku terganggu. Ya, aku bebas. Dirty Bubble. Karena kamu mengunyah permen karet keras itu, aku bebas dari jebakan permen karet Mermaid Man. Siapa namamu, temanku yang bulat? Bubble Bass. Nama yang sempurna untuk partner baruku. Atau lebih tepatnya, isi perutku. Keluarkan aku. Sebagai hadiah karena sudah membebaskan aku, kamu akan jadi rekan penjahatku yang baru. Ada apa di dalam? Bubble Bass? Kamu bahkan lebih kotor dibanding sebelum mandi. Ini bukan salahku, Bu. Aku terjebak dalam penjahat busuk ini. Aku benci ikut campur urusan pemuda manja dan ibunya. Tapi ini saatnya untuk kotor. Dorong. Butuh waktu lama keluar dari cairan lengket ini. Maafkan aku, Ibu. Oke, ayo kita beraksi sekarang. Aku mohon, lepaskan dirimu dari tubuhku. Maaf kawan, tapi kamu kedok sempurna untuk kejahatanku. Dan jangan macam-macam. Sekarang Dirty Bubble yang memegang kendali. Aktivitas fisik tidak, apapun selain itu tidak. Tolong lakukan sesuatu.
Apa yang tertulis di sini? Jangan buang busa tua yang sudah terlalu lembut. Buat lebih keras dengan sisi kasar yang baru. Bagus. Gary, kau yang pesankan ini untukku? Ini cocok seperti sarung tangan. Terima kasih Gary, kau selalu ada untukku. Aku penasaran bagaimana cara menggunakannya. Menyingkirlah parasit kecil. Dasar pecundang. Sampai jumpa Gary. Aku punya sisi kasar, sisi kasar. Aku punya sisi kasar, aku bilang tidak. Sisi kasar, kasar. Dan aku bisa bilang tidak. Hei SpongeBob, bisa bantu aku membawakan belanjaanku? Bawa saja sendiri wajah ikan. Hei SpongeBob, bagaimana kalau kau bantu aku menggosok lotion berjemurku? Jadi menurutmu itu belum cukup? Kau hanya kekurangan semangkuk mentega. Mentega? Astaga. Halo nenek. Halo SpongeBob. Kini aku punya sisi kasar. Itu bagus sayang. SpongeBob bisa bantu nenek menyeberang jalan. Maaf nenek, kenapa tidak menyeberang sendiri saja ke sana? Semoga harimu menyenangkan, Nek. Hai SpongeBob, waktumu tepat untuk menolongku mencoba alat penghilang baruku. Alat ini bisa menghilangkan segalanya dengan cepat. Sekarang jangan bergerak, aku akan hilangkan beberapa inci dari ujung kepalamu. Iya, tentu saja. Kau tidak bisa melakukannya, tikus Sled tidak berotak. Aku punya pekerjaan lebih penting daripada jadi kera percobaanmu. Tidak berotak?